Oke, kalau ngomongin MU seru nih ya. Ada yang bosen, ada yang wah masih semangat. Tapi kalau gue lihat dari kemarin nih perpecahan terjadi di kubu MU, khususnya fans ya. Ada Ole out, ada Ole in. Nah, banyak yang ingin bilang Ole diganti dan diganti Ten Hag. Wah, kemudian ada tiba-tiba muncul Brendan Rodgers, bro. Gue khawatir kayak David Moyes nih ya ujung-ujungnya. Tapi kalau kita lihat, kan masih ada kontrak sama Leicester ya. Ya. Kalau dibandingin dengan Ole sendiri, emang Rodgers ini lebih bagus kah dari Ole? Oh jelas. Langsung silakan. Jelas. Jelas. Dengan Gila. Ole itu jelas itu. Rodgers yang lebih bagus. Ole kan tidak memberikan apa-apa di sini. Cuma mantan sebagai pemain. Rodgers memberikan sesuatu yang 2 piala bersama dengan Leicester. Community Shield dan Piala FA. Ole berapa, Pi? Iya. Nggak tahu, Ole 5 piala ya? Nggak tahu. Sebagai pemain mungkin. Jadi kalau bicara compare itu memang lebih bagus itu. Bagus. Dia hampir bawa Liverpool tuh juara. Kepleset. Pada saat yang kepleset itu kan, Yes. yang Gerrard, Gerrard, yeah. Dembaba yang masuk dengan Chelsea. Jadi sebenarnya pelatih ini mendekati punya DNA juara juga, Bes. Jadi kalau memang dia ke situ, oke lah, untuk gua ya. Lihat itu Kalau persentase dibandingkan kemenangan di-compare dengan Ole masih dia lah. Oke. Gitu. Kalau Di kalau Liga saya lihat Skotlandia yang juga kelebihannya oke. Rodgers ini dibanding si Ole, ya memang bisa dibilang ya 50-50 lah. Ada pro dan kontra masa-masa dia di Liverpool. Ada yang bilang dia sukses, ada yang bilang dia gagal kan. Tapi tetap sepak bola kan hasil akhir. Yes. Zero trophy. Zero Terus trophy. dia membangun lagi karirnya di Celtic. Tadi kita lihat ada 7. Dan di Celtic bagus. Persentase tujuh kemenangan tinggi loh. belajar juara. Terus dia ke Leicester City dengan pemain seadanya. Ya. Nggak ada N'Golo Kante, nggak ada Riyad Mahrez, nggak iya. ada Harry Maguire. Iya, Ya. Water nggak ada sana sudah. Jamie Vardy udah makin tua. Ya. Nah, jadi dia bisa memoles pemain-pemain mudanya Leicester City jadi something, jadi bisa memenangkan gelar, jadi bisa tahun kemarin finish di atas baju ini. Iya. Leicester Arsenal. City somehow ya. Di atas ini di atas Spurs. Arsenal kan ke-8. Di atas Spurs Ya, Leicester juga. kan ke-5 kalau nggak salah tuh. Inilah kelebihannya Rodgers dibanding Ole. Ole dikasih ingredient bagus, istilahnya dua-dua orang ini chef, dikasih ingredient bagus, dikasih Sancho, Van de Beek, dikasih istilahnya pemain-pemain yang top lainnya, nggak bisa dia mengeluarkan potensi yang ada di pemain-pemain ini. Ya dia cuma berharap kayaknya gimana main, kasih ke Ronaldo gol, Bruno penalti. Ya. Lebih mengandalkan skill individu pemain ya, bukan secara taktik. Menurut gua dia nggak masuk 4-5 besar lah pelatih top di IPL Ole. Dan saya pikir kalau Rodgers ke situ dia mungkin bisa aja membawa pemain-pemain dari Leicester kan. Misalnya di belakang agak kurang dia masih Soyuncu misalnya. Soyuncu. Untuk taruh di belakang. Itu kan agak pemain yang oke. James Maddison. Itu di tengah ya. Untuk taruh di tengah kan butuh di sini daripada kasih Fred yang kita nggak tahu gimana cara mainnya ke bola kan. Tapi anak emasnya lebih bagus James Maddison dong. Yes. Dibandingkan. Jadi mungkin ada pembelian-pembelian yang sudah diincar oleh Brendan Rodgers kalau dia bisa memang betul-betul jadi. Tapi menurut saya sih, menurut Terawang, Ole masih akan bertahan 2-3 musim sih. 2-3 musim? Iya. Buat apa ada kabar Brendan Rodgers? Tadi sempat Karena disinggung. kan semua sayang Ole kan. Iya. Dari fans-fans di luar juga bukan MU. Bukan MU, Liverpool semua sayang Ole. Semua lah. Iya, Rival-rival fans MU Arsenal, juga. fans Liverpool, City, Chelsea lebih mau dia Lebih mau bertahan. Ole Stay ya kan? lah. Supaya apa nih? Supaya ada hiburan. Ya kan? Mereka bisa menang, mereka bisa menang lawan siapapun, Iya, tapi bisa kalah lawan siapapun. Tapi kalau tadi Bang Bes bilang ada 4 pelatih terbaik, siapa sih Bang Bes? 5. Iya. Kalau gue 5 Siapa? pelatih terbaik menurut saya. Di mana, Di IPL? IPL. Nah, Pep Guardiola. Pasti Pep. Klopp. Jurgen Klopp. Ini peringkatnya menurut gue ya. Oke. Pep Guardiola, Jurgen Klopp. Klopp. Thomas Tuchel. Ya, Tuchel. pasti. Antonio Conte. Conte. Mikel Arteta. Wah, nggak salah gue. Mikel Arteta. Mikel Arteta. Cuma karena lihat dia lagi bagus sekarang ya. Lagi bagus Yes. kalau bisa melihat. Spanyol tiki-taka sedikit, Iya. progresif. Tapi Kalau saya sih salah Brendan Rodgers. Brendan Rodgers ya. Kalau saya diambil salah satu di antara 5, saya keluarin sedikit Arteta, ya, Masuk Rodgers. masuk Rodgers. Oke. Sebenarnya 6. Brendan Rodgers nomor 6. Masuk. Berarti boleh dibilang MU dibawa oleh nggak bisa tembus 4 besar dong musim ini. Semua tergantung dari hasil di Champions League kalau gue lihatnya. Tergantung, Kalau oke. misalnya MU lolos terus, Arsenal Masih bakal bisa. finish di atas MU. Kalau lolos terus, paling nggak sampai perempat final. Kalau ganti pelatih oleh MU tembus 4 besar. Enggak ganti pelatih, Papi. Masih oleh? Masih oleh? Oh, berat. 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 Serius, Bi? Iya, agak berat.
Karena kan sudah nggak ada kepercayaan. Saya pikir kalau dengan kekalahan kemarin dari City, itu mulai ada perpecahan-perpecahan. Ronaldo dan the gang dengan Bruno Fernandes pasti hilang rasa percaya mereka kan terhadap Ole. Dan Anda bisa melihat Ole kalau kasih instruksi berdiri. Nggak ada. Duduk ya? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada yang kelihatan adalah diskusi dia dengan Carrick. Padahal dibutuhkan adalah pelatih kalau dia di lapangan dia dari ya kayak Conte, Simeone kan. Kalau Conte kan ngeri itu. Kalau dia ngasih instruksi segala macam sangat Spartan. ekspresif. Itu mungkin yang diinginkan Ronaldo, Bruno kan, pemain-pemain Mungkin lainnya. yang itu, tapi ya dapatnya Ole. Jadi enggak, Ronaldo lebih senang Ole pelatihnya, Pi. Tapi Jadi dia bisa awal. ngatur. Di awal. Jadi dia bisa ngatur ya kan. Jadi bisa ngatur. Kalau pelatihnya kuat kayak Conte, wah, adu kuat sama Conte bisa Ronaldo out. Ya kan Conte kan gitu, dia suka Tapi Brendan juga konflik. saya pikir dia nggak bisa ngatur. Serius, Sofi? Ya, kalau Brendan dari sana orang yang lebih berwibawa dan lebih bagus. Dan Tapi ini Brendan saya pikir dia akan lebih memanfaatkan pemain-pemain yang banyak duduk di bangku cadangan. Jadon Sancho, Van de Beek, Lingard. Bisa aja dimanfaatkan semua untuk main karena ini pemain bagus, sayang. Ya kan? Sancho untuk apa beli 70 juta pound tiba-tiba dia jadi pemain pengganti. Duduk aja dulu, kalaupun main cuma 10 menit, 5 menit, untuk apa? Iya kan? Kalau kita lihat DNA-nya MU mungkin ingin memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda dari akademi. Tapi siapa di bawah Ole itu pemain-pemain akademi? Untuk sekarang mau kagak ada kan? Nggak bisa. Sekarang Nggak bisa kan? menaikkan level dia untuk bisa mengejar Oke, besar. kemarin gitu sempat loh. ada Dan James, Greenwood, ya kan andalan mereka tuh dari Itu kan dari pelatih sebelumnya. ya sebelumnya. dari pelatih sebelumnya. Tapi istilahnya dia coba promosikan juga pemain-pemain muda ini. Rashford kan dari Mourinho sebenarnya. Jangan lupa Rashford kan Luis masih van muda Gaal. juga. Masih. Itu, kawan itu. Van Gaal, dari Luis Van Gaal dipakai terus sama Mourinho. Siapa lagi coba? Ole. Tapi Ole ini dari strategi transfernya aja agak sedikit salah menurut saya. Karena mereka terlalu banyak investasi pemain depan. Tapi sebenarnya di tengahnya nih bolong. Daripada beli Sancho segala macam yang istilahnya pemain Inggris. Ole nggak nonton Euro apa ya? Ya kan di Euro kan ada Calvin Phillips, ada Declan Rice. Ambil aja salah satu ya nggak Bi? Iya. Salah satu itu taruh di timnya pasti agak tebel dikit, agak tebel dikit lini tengah. Kan Pogba sering cedera sekarang. Jadi semua salah, udah taktiknya juga Kan salah. ada Fred Bampes, ada Fred transfer Tomine. salah, cara memberikan Pemain taktik di kesayangan lapangan itu. juga salah. Jadi kita bisa melihat kan itu. Seharusnya Fred nggak boleh main untuk apa? Kalau dia dimain tiba-tiba ditarik juga keluar. Nggak usah main sama sekali. Kalaupun dia ditarik keluar berarti kan dia merasa nggak bagus, nggak jalan tuh main ini. Kemudian di depan tiba-tiba lagi bagus-bagusnya Greenwood main bersama dengan CR7, bukan dengan Cavani. Kan udah berbeda-beda. Jadi ini pelatih yang tidak tetap memainkan dari per week, dari minggu per minggu nggak sama. Beda seperti seperti Pep, seperti Jurgen Klopp. Nah. Itu kan itu starting 11 dia memang betul-betul pas gitu loh. Masa kalah dia sama pelatih yang baru datang di IPL, Thomas Tuchel. Thomas Tuchel udah tahu dia 11 pemainnya siapa itu terus yang main dan benar-benar ya seorang Timo Werner aja mungkin dia belum berhasil membuat Timo Werner jadi top skor tapi paling enggak dia udah dapat trofi. Kalau ada perbedaan pun itu cuma satu pemain yang bisa ditarik, ada pergantian, Kante nggak ada atau Jurgen ada Kovacic yang masuk. Biasanya begini, tergantung lawan. Ketika lawannya agak dikit defend, ditukar jadi ini dua, gitu-gitu aja. Istilahnya ketika ada masalah, bukan pemain yang diganti sama Thomas Tuchel, tapi sistemnya yang coba dirubah. Itu nggak kelihatan di Ole ya? Ole, ya dia coba istilahnya kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya nih rolling the dice. Ya kan tinggal lempar dadu aja. Kalau keluar 6 ya hoki, kalau keluar 1 ya bagaimana mau main nih? Bermain sudah tahu-tahu jangan bermain 3 back, bermain dengan City. Habis lu diselesai. Lu paksa bermain dengan 3 back. Mau dorong Wan Bissaka di kanan sama Luxio ke depannya sudah selesai. Menghadapi pemain-pemain seperti Foden, ya, Gapsu agak dimainkan Bernardo Silva. Mana bisa lu mau tahan pemain Gundogan? Kan semua bisa pegang bola yang bagus. Lu bermain dengan 3 back. Lu lihat aja kemarin 3 back. Dimain-mainin tuh. Enggak selamanya nih bisa mencetak gol menit 90. Kalau cuma ngandelin menit 90 gimana kalau kebobolan 2-0? Gol menit 90 tetap 2-1 skor. Oke, ini kemarin sempat kita diskusi soal MU juga menyinggung soal Ronaldo. Jadi Ronaldo ini menjadi salah satu faktor ya, sedikit mungkin membuat prestasi MU belakangan menurun. Iyalah. Tidak berkembangnya Greenwood dan yang lain-lain. Ronaldo itu Karena Ole juga nggak berani mencadangkan seorang big star ini. kemanapun Ronaldo pergi dia pasti makan tumbal. Ya, di Juve tumbalnya tuh Dybala. Jadi nggak pernah main. Jadi sering cedera. Jadi free kick persentasenya diambil sama Ronaldo, penaltinya diambil, akhirnya golnya sedikit. Nah di MU nih pasti ada pemain yang Jadi tumbal. Yang jadi tumbal juga. Ya dan kan Ole ini tidak menyangka juga kalau Ronaldo bisa datang secepat itu. Iya kan, mungkin bukan bagian daripada dia Plannya dia. plannya dia.
Sehingga ini dengan kedatangan Ronaldo, oke dia menjadi penyelamat beberapa pertandingan langsung mencetak gol melawan Newcastle. Tapi sampai kapan ya? Tetapi ketika dia datang, ini nggak keseimbangan di dalam itu nggak dapat sama sekali bagi Ole dengan dia datang ya. Ini membuat Ole agak tertekan juga kan. Ini Berarti kan, nggak bersalah Ole dong kalau MU tiba-tiba ngedrop begini. ya mau bilang bagaimana ya. Susah juga. Ole juga kan cara melepaskan taktik juga agak Kurang, serba kurang salah sama jadinya. sekali. Anda bisa melihat seorang pelatih kalau dalam 11 pekan tiba-tiba dengan pemain berbeda, itu kan udah kelihatan. Coba lihat Pepe bermain dengan false nine. Kan itu semua yang dimainkan. Jurgen Klopp. Itu semua. Hampir rata-rata gitu. 4-3-3-nya Iya, 4-3-3-nya jalan dengan counter baik. press. Begitu. Istilahnya pelatih-pelatih yang kita sebutin tadi, mungkin ada Papi nambahin Brendan Rodgers. Setiap pelatih ini, 5 orang ini atau 6 orang ini, dia punya stylenya masing-masing. Jadi ketika kita nonton Chelsea, udah tahu gaya mainnya gimana nih. Oh gini nih Chelsea nih, 3-4-3 nih. Liverpool 4-3-3, wah ngepres atas. Kalau kita lihat lagi si Pep, wah ini siap-siap kita nih, ball possession dia nih kawan ini. Lihat MU, crossing Ronaldo ya keajaiban. Iya, dan saya tertarik Pep bilang kan, bicara Chelsea tadi. Dia bilang, Yes. bagus, Anda bisa melihat. Tuchel, dia berani mau Aspi cadangan, dia kasih dia Oke. tarik, dia kasih Nih, Reece James. Jadi intinya Yang bisa kapan bermain. sebaiknya Rodgers masuk nih? Nunggu kontrak habis atau besok? Masih panjang kan kontrak dengan ini. Musim- dengan apa? Menurut kalian lebih baik kapan nih? Untuk Masuklah di musim dingin. Musim kalau dingin memang ini cepat, masuk? masuk aja. Kalau mau. Kalau saya di akhir musim aja karena ini musim masih panjang, terus kita masih butuh hiburan. butuh hiburan. Oh itu. Wah, itu maksudnya udah beda alasannya nih. di situ, butuh hiburan. Butuh Supaya ada hiburan. konten, supaya ada konten, supaya kasihan ada yang dibahas juga. di sini. Kalau Rodgers nanti kaku banget kita, taktik bahas taktik, bahas ini. Iya, Wah, gitu. MU menang nggak seru, nggak ada yang nonton. Oke. Tapi kalau MU kalah kan, Tapi kalau MU ketawa. besok- Save Ole Terus Justin makin juga banyak seneng, nih. ya. Nah, Kasihan juga Bes kalau MU ada di peringkat 7, 8 kan nggak enak gitu. itu Iya dia kan? justru Tapi jadi udah drama pernah di dulu. situ. Jadi istilahnya fans-fansnya udah nggak kaget lah. Kan dulu udah pernah zamannya Mourinho, zamannya Tapi kan ada trofi yang masuk Bang Bes. Iya, Zamannya itu Mourinho dia. walaupun peringkat di luar 4 besar. Tiga trofi Mourinho kan. Iya. begini Bukan terus terakhir. andalannya dia begini terus. Tapi kalau sekarang mau oleh trofi aja boro-boro kayaknya. Susah ya. Aduh. Prestasi Ole itu kayaknya cuma satu menurut saya, Apa itu? mendatangkan Ronaldo. Tapi kan bukan dia, tapi kan bukan Ole yang minta itu manajemen yang datangkan kan, mungkin dia aja mungkin tolak. Itu butuh kehokian juga, Pi. Berarti dia ini hoki, orang ini hoki. Dia datangkan Bruno Fernandes, datangkan Ronaldo. Oke. Istilahnya belum tentu ada pelatih sehoki dia ini bisa datangkan pemain yang ya jitu lah istilahnya. Kita lihat nanti ya, apakah Ole bakal stay sampai akhir musim atau musim dingin diganti oleh